Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul, Pemisahan yang Tuhan Mau. Mari kita sama-sama baca beberapa ayat terlebih dahulu. Dalam Kejadian 1 ayat yang keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Kejadian 12 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Keluaran 12 ayat yang ke-51. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Ketika kita sama-sama membaca ayat-ayat ini, maka kita mendapati bahwa Allah melakukan yang namanya pemisahan. Pemisahan tersebut adalah pemisahan yang baik. Dan sadarkah kita bahwa dalam hidup ini pun Allah melakukan yang namanya pemisahan? Pemisahan apa itu? Pemisahan antara manusia dengan dosa. Faktanya adalah dosa selalu mengakibatkan yang namanya pemisahan. Kita bisa melihat itu dalam Kejadian pasal yang ketiga, memisahkan manusia dari Tuhan. Kejadian 4, saudara dari saudara. Kejadian 9, keluarga dari keluarga. Dan dalam Kejadian pasal yang ke-10 sampai 11 memisahkan bangsa dari bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, pemisahan yang diakibatkan oleh dosa pun kita temui sebagai contoh. Berapa banyak orang-orang di sekitar kita mulai mundur perlahan-lahan dari jam-jam ibadah yang ada dengan berbagai alasan. Berapa banyak keluarga yang saat-saat ini dipisahkan bukan karena jarak tapi karena miskomunikasi. Dan lain sebagainya, dosa apa saja yang telah memisahkan kita dari Tuhan, keluarga, mungkin juga dengan sesama. Dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-11 sampai 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama, Tuhan pun menginginkan agar umatnya juga memisahkan diri dari semua yang menajiskan. Dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-17, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebab itu tinggalkanlah orang-orang yang tidak mengenal Allah itu dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Janganlah berhubungan sama sekali dengan yang najis, maka aku akan menerima kamu. Terasa begitu berat bagi kita ketika firman Tuhan datang kepada kita berkata untuk kita memisahkan diri dari dosa. Untuk kita memisahkan diri dari kenikmatan yang dunia berikan. Oleh sebab itu, ada hal yang perlu kita sadari. Yang pertama, melalui pengorbanan Yesus di salib, maka manusia sudah ditebus dosa-dosanya. Beberapa waktu lalu kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kematian Tuhan Yesus bukanlah hal yang main-main. Dosa manusia hanya dapat dihapus oleh pengorbanan darah Kristus. Bahkan dalam Ibrani 10 ayat yang 10, kita tahu bahwa kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dan ternyata pemisahan yang Tuhan adakan itu mendatangkan yang namanya berkat. Mari kita mundur ke Kejadian, di mana Abraham dipisahkan dari keluarganya untuk apa? Untuk menggenapi janji Tuhan. Tadi kita sudah baca. Ketika kita mendengar Abraham, maka satu hal yang melekat dalam diri Abraham yang kita tahu adalah iman yang tidak perlu dilakukan lagi. Tapi tahukah kita semua, Abraham dalam Kejadian 13 ayat yang kedua dikatakan bahwa ia adalah seorang yang kaya. Bahkan tempat tinggalnya bersama keluarganya pun sebelum akhirnya ia mengikuti tuntunan Tuhan. Pada zaman itu termasuk daerah yang maju. Artinya apa? Artinya Abraham tidak pernah merasakan apa itu yang namanya kekurangan. Satu keputusan yang tepat ketika Abraham mendengar panggilan Allah dalam kehidupannya, sekalipun itu membuat dirinya harus terpisah dari keluarga ayahnya. Tapi ia tahu bahwa pemisahan yang dilakukan Allah adalah untuk menggenapi janji-janji Allah bagi Abraham dan keturunan-keturunannya. Ketika kita mengikuti pemisahan yang Allah lakukan, maka hal itu akan membuat kita semakin bertekun mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Coba bayangkan ketika kita menolak dipisahkan dari dosa, kita menolak
dipisahkan dari keindahan yang dunia berikan, maka akan terus-menerus kita hidup dalam dosa. Akan mustahil bagi kita untuk apa? Untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Disambung dalam Filipi 2 ayat yang ke-15 dikatakan, "Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia." Sekarang saat kita tahu bahwa Tuhan ingin kita memisahkan diri dari yang sebagaimana mestinya sebagai anak-anak Tuhan, maka Allah sendiri yang akan turun tangan memberikan beberapa hal dalam kehidupan kita. Apa yang akan Tuhan berikan? Yang pertama, tuntunan dan perlindungan. Kalau tadi kita sudah membaca, kita mendengarkan bersama-sama mengenai kehidupan Abraham, sama seperti Abraham dan sama seperti bangsa Israel. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan mereka. Tapi satu hal yang Tuhan janjikan, tuntunan dan perlindungan, dan itulah yang dipegang. Dan yang hal kedua yang Tuhan berikan, berkat dan pemeliharaan. Sebagai contoh, saat kita pelan-pelan memisahkan diri dari zona nyaman kita dan mengikuti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, apakah iya Tuhan akan membiarkan kita begitu saja? Saya rasa tentu saja tidak. Abraham mendapatkan sama persis dengan apa yang sudah Tuhan janjikan di awal. Bangsa Israel sampai di tanah perjanjian menikmati berkat Tuhan. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang masih terus berjuang dalam kehidupan sampai saat ini. Saya akan menutup dengan satu ayat. Dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama dikatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah." Puji nama Tuhan. Sama-sama kita terus menyadari bahwa kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan memang berkehendak untuk kita memisahkan diri dari kenikmatan yang dunia berikan, dari hal yang memuaskan kita yang ada dalam dunia ini, maka lakukanlah itu. Mungkin memang akan sulit di awal, tapi percayalah terus berjalan bersama Tuhan. Maka janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita itu akan digenapi. Puji nama Tuhan. Kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Menasehatkan kami, mengingatkan kami kembali untuk kami boleh taat kepada Tuhan, untuk kami terus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya pemisahan apapun yang Tuhan lakukan itu adalah hal yang baik bagi kehidupan kami. Aktivitas kami sepanjang hari ini pun kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terus Tuhan pimpin sertai, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan yang dari Allah Bapa. Kami bersyukur, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap melangkah bersama dengan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.